Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Hybrid itu Pak combine Pak, jadi saling menguatkan, apa ya, melengkapi. Combine. Kalau boleh tahu Mas, tapi jangankan 2.400, ini pengaruhnya sekarang dari cross sesi berapa tuh? Dari cross 1.500, sekarang sudah keluar. Jangan-jangan nanti tahun depan lagi ya Pak. Istilahnya itu ada regulatornya. Seperti ini, seumpama baterainya isinya kurang, dengan sendirinya ngatur supaya terisi, berarti mesti hidup. Iya, seperti itu Pak. Ya, pasti dia ada terasa juga ya. Karena sisinya kecil. Iya Pak. iya, Voltase aja terasa. ya nanti kita bisa konfirmasi kalau kita sudah zero load ke bawah. Coba. Engine brake-nya Kita lebih jelas lagi ya. engine brake-nya kalau apa ini Pak? Tipe seri. Biasanya kan dia nggak ada. berarti udah nggak ada efek itu. Kalau Deselerasi itu kalau di hybridnya kita Pak ya, Hybrid, di ya. seri para kita itu engine brake bisa dari motornya, karena dia ada efek braking-nya. Jadi rodanya menggerakkan generator, engine-nya, dia bisa ngisi. Istilahnya regenerative braking kalau di kita. Kalau kita nanti kita bahasnya yang di seri paralel. Nanti kalau ini bagaimana gitu ya Pak? Iya, engine brake. Saya carikan referensinya Pak. Nah, Pak, untuk semua jenis kendaraan itu Toyota menggunakan seri paralel. Untuk yang di seri ini contoh referensinya produk BMW BMW. Pak. Itu Pak. Nanti saya carikan referensinya Pak. Ini gimana efek brakingnya kita tuh di seri ya? Jadi di sini kita hanya mempelajari Pak. Ini yang tambahan aja sih Pak. Ya. Tapi kalau kita Sedangkan pengembangan Toyota sendiri nanti mengambil teknologi yang lebih efisien. yang kita nggak pelajari ini sih Pak. Kita nggak pelajari serinya. Ya. Kita pelajari seri paralelnya. Tapi saya coba carikan yang Atkinson tadi udah dapat saya referensi. Nanti Oke, lanjut lagi. Siap. ini ada sekedar misinya aja Pak. Kawasan aja Pak. Untuk tipe apa itu Pak? Kalau untuk yang plug-in itu ada Pak. Ya, yang pakai cas itu ada bonjas. Yang tahu itu apa? Mas Erik? Ya. Untuk plug-in. Kita ada rapor Pak. Nah, Rapor kita udah plug-in, kemudian ada di bawah itu ada Prius plug-in. Yang full shell kita udah Mirai tapi ada di Jepang. Mirai. itu ada Kemudian yang kita BMW, yang full elektrik semua ada di Singapura. ada yang sistem AC dan DC. Sudah ada semua. AC biasanya lebih cepat ya, karena seperti
fast charger kalau di HP itu ada dua kabel casnya. Ya. Biasanya kalau di ini kalau yang dibawa kendaraan itu masih kabel standar. Tapi ada di tempat-tempat pengecasan itu apa Mas Heri? SKL ya? Namanya. Tempat-tempat pengecasan yang punyanya SPKL Pak. Nah, itu biasanya Di di ini ya, lebih cepat. Di motor juga ada Pak. Singkatannya apa? SPKL. Pengisian stasiun apa ya? Persialan bisa bantu persialan. Aku takut kok. listrik biar kendaraan listrik umum. Stasiun Pengisian kendaraan listrik umum Pak. SKL ya. Mohon maaf. Kalau mau isi harus punya aplikasinya itu. Iya. Sama punya mobilnya Pak. Baik, kita lanjut Pak ya. Sebelum lanjut Pak, Waduh, semangat Rek. baru hibrid ini juga baru ini Pak. Sehingga Oke. bayangan kami itu masih yang dasar saja Pak. Kalau mesin yang engine konvensional atau engine yang pakai bahan bakar bensin itu kan ada yang namanya penempatan mesin di depan, penggeraknya di depan. Ada yang penempatan mesin di depan, penggeraknya di belakang. Nah, apakah hibrid ini juga seperti itu Pak? Ya sama. Sama. Kebanyakan dia bergerak depan sih Pak. Cuman dia ada tambahan yang namanya MCR. MCR itu motor generator bagian belakang. Jadi belakangnya itu ada motor biasanya. Tapi kebanyakan efisiensi ya Pak, mengurangi loss daripada tenaganya, maka dia ditaruh di depan. Kalau hybrid itu mesti bensin Pak, nggak ada yang diesel. Kan tujuannya hybrid itu kan sebenarnya emisi F2. Kalau emisi diesel ya sama aja bohong kan Pak, nggak ramah lingkungan juga, makanya dia bensin. Untuk yang tipe ini mesin untuk apa mesinnya itu dia terhubung dengan pedal akselerasi atau dia berarti mesinnya hanya berjalan stasioner untuk isi baterainya. Kita ngomongnya yang ini aja Pak, nanti seri paralel. Pak, mohon maaf. Terus terang, saya ini karena ngambilnya dari contohnya BMW i3. Sedangkan kita Toyota nggak ada. Kita pakainya seri paralel. Kalau ngomong seri paralel, enggak. Nyambung nanti Pak. Saya salah, saya juga dosa. Waduh. Ogo Pak. Next. Ini kita hanya mengambil materi referensi ya, referensi pakem misalnya. Bahwa dari segi hybrid itu ada beberapa tipe dan sebatas itu dulu ya. Next Pak. Kita belum ada referensi secara pasti karena terkait untuk tipe seri ini itu berhubungan dengan brand lain. Yang Ya. kita mungkin Ini cuma penjelasan aja Pak. Ada seri, ada informasi ya. Nanti kita masih jelasin seri paralelnya, malam makin panik. Saya selesai nanti. Gak apa-apa. Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih antusias dari Bapak Ibu ya. Next ya. Nah, untuk yang kedua ada yang tipe paralel Pak. Jadi untuk tipe paralel adalah motor listrik pada mobil hybrid jenis ini digunakan untuk membantu meningkatkan performa mesin bensin serta membantu menghidupkan mobil. Pada jenis ini motor listrik tidak bisa bekerja sendiri untuk menggerakkan mobil. Nah, ini jadi pengertiannya yang pertama ya, kita lihat rule-nya. Yang pertama adalah mesin bensin terhubung dengan transmisi seperti pada mobil biasa ya, mobil-mobil konvensional. Terus yang kedua adalah baterai memberikan energi listrik kepada motor listrik. Ini ya. Untuk kedua, mesin bensin
melalui transmisi dan motor listrik bersama-sama memutar roda. Jadi sumber tenaganya dengan kebarangan adalah mesin bensin itu sendiri dan juga baterai yang menggerakkan motor listrik untuk menggerakkan roda atau kendaraan tersebut ya. Jadi yang perbedaan dengan yang tipe seri tadi, yang menggerakkan adalah motor listrik itu sendiri. Sedangkan untuk paralel adalah dua-duanya Pak ya, sumbernya ya, sumber tenaganya ya, untuk menggerakkan kendaraan dari bensin, mesin bensin itu sendiri dan juga energi listrik, energi baterai yang diimplementasikan pada motor penggerak atau motor listrik. Di gambarnya itu ya, sistem tipe paralel ini. Berarti fluid boros. Bisa jadi Pak, bisa Ya, jadi kalau boros. kesimpulannya sih dia lebih powerful Pak, karena dia tapi tenaganya powerful, banyak, ya. tapi kurang efisien. Jadi boros dia. Boros ya. Ya, itu aja Pak. Ya. Jangan ditanyain lagi Pak, saya Pak. Iki Honda, Pak. Oke, siap. Tapi untuk ini ya, untuk Iki orang Honda ini ini. kan juga dibutuhkan pada kendaraan Toyota kita ya, pada akselerasi atau lepas depan itu sangat dibutuhkan ya, dibutuhkan tenaga dua Pak. Tapi kalau ini kan terus menerus ya, Nanti ya. di slide berikutnya ada. Kayaknya Mas Sehari. Oke Pak, yang ketiga Pak ya. Nah, iki. Sudah diteruskan dengan Ingat logonya ya. ya, ini yang mengimplementasikan kita ya pada Toyota ya untuk seri paralel ini. Kita bahas dulu pengertiannya Pak. Untuk seri paralel ya, jenis ini boleh dibilang yang paling lengkap. Paling lengkap dalam teknologi hybrid untuk mobil. Hal ini dikarenakan mesin dan motor listrik bisa bekerja secara bersamaan maupun sendiri-sendiri. Jadi bisa dikondisikan Pak sesuai dengan kebutuhan pada kendaraan tersebut, pada kendaraan hybrid tersebut ya. Untuk progres mesin bensin ataupun progres dari baterai hybrid tersebut. Kita lihat dulu ya Pak ya. Yang pertama adalah mesin bensin memutar power split pada device ya, di sini ya. Pada mesin bensin bekerja atau menyala, dia akan memutar pada power split sini. Yang kedua adalah power split device mendistribusikan energi kinetik ke generator dan roda atau generator saja tergantung kebutuhan Pak. Jadi setelah dia meneruskan dari engine ya, yang power split ini dia akan memberikan ini menjadi generator pada baterai, jadi melakukan pengisian pada baterai ya. Begitu juga pada ini pergerakan roda yang akan meneruskan tergantung pada kebutuhan pada waktu itu Pak. Terus untuk yang ketiga adalah generator mengubah energi kinetik ya menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke baterai untuk disimpan. Nah, seperti itu tadi. Ya. Yang keempat adalah baterai memberikan energi listrik kepada motor listrik. Jadi tahap ini baterai memberikan energi listrik kepada motor listrik ya. Di kondisi baterai ini dia memberikan arus pada motor listrik yang akhirnya nanti akan bisa menggerakkan motor listrik untuk memutarkan roda kendaraan hybrid tersebut. Nah, kenapa Toyota mengambil ini ya, mengambil pilihannya ya pada sistem paralel? Karena beberapa rule atau beberapa keadaan memang sangat efisien sekali ya, dan itu syarat yang sangat dibutuhkan sekali pada konsep kendaraan hybrid ya. Jadi kenapa kita ada progres yang lebih mudah, murah, terus lebih efisien? Kenapa nggak diambil ya daripada yang kedua tipe seri dan yang paralel? Seperti itu Pak.
Jadi seri yang ketiga ini seri dan paralel ini yang dikembangkan oleh Toyota guna mengimplementasikan pada kendaraan. Nah, mungkin ada pertanyaan Pak. Kayaknya Mas Heri sudah siap-siap untuk menampung hempasan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Monggo. Ini ditanyain banyak ini. Power split itu Pak. Ya. Ketika power split itu difungsikan untuk seri, nah mesin itu bekerjanya ya berarti kan tanpa akselerasi berarti kan. Jadi maksudnya itu kita nginjak gas itu kan yang bekerja kan motor listrik ya. Ya bisa masuk. Itu yang kan ini kan seri paralel. Ketika bekerjanya split itu menggerakkan seri. Berarti kan mesin hanya Geser. Ya, Power split, jadi power split itu biasanya bisa di sini. ya. Kan ketika splitnya itu untuk yang seri, berarti kan alirannya mesin Ke motor. power split, generator, baterai, terus motor. Di sini ya Pak. Ya, kan berarti seri Pak. 1, 2, 3. Oke, ya. Terus Berarti penggeraknya kan motor. Nah, untuk mesinnya itu sendiri Gimana keadaannya? Sebagai apa ya? atau penggerak generator. ya, ini kan mesin nyala buat muter ke sini kan Pak. Ya. Muter ke sini ya. Ya. Muter ke sini ini bisa ke sini, bisa ke sini. Makanya dia namanya power split. Tergantung kebutuhan. Makanya kan split di Pak. Bisa ke sini, bisa ke sini gitu. Ini ditentukan oleh pitching. Dia power split itu ada di dalam transmisi Pak. Ini ada di dalam transmisi. Power split device. Oh, bukan sesuai keinginan ya. Sesuai keinginan siapa nih, Pak? Kebutuhan isi kendaraan. Formula driver. Nggak tahu versinya, nggak tahu Bukan sesuai kita nih. Saya ya. Tapi kan Nggak bisa dibuktikan sebagai kendaraan, mesin sebagai penggerak generator saja, Baik. gitu nggak bisa. sosial. sesuai dengan kebutuhan mesinnya, Pak. Memang kalau lagi butuh yang butuh ngisi, ya dia pasti ke sini. Nggak sama kalau dia ke sini. Dan bisa jadi ini dua-duanya juga seperti itu juga bisa, itu Pak. Berarti kendaraan yang banyak Pak ya. Misalnya ketika tanjakan nih, Akselerasi tanjakan. Saya mikirnya gitu, Pak. Saya mikirnya gitu. Biar. Satu-satu. Apa kalau di depan itu master tunnel itu kan kalau mobil ya kan bisa diposisikan menggerak saja atau tempat-tempatnya. Nah, kalau saya adop ke sini, apa mungkin bisa digunakan untuk menggerakkan sebagai generator saja atau sebagai penggerak sekaligus? Nggak bisa. Tapi di mobil ini ada yang namanya EV mode, Pak. EV mode itu bekerja secara Motor aja. listrik aja nih, pakai motor aja mesinnya Jalan. di off kan. Tapi itu juga ada syarat-syaratnya. Baterainya harus berapa, kecepatan harus berapa gitu, Pak. Itu aja, Pak. Kecepatan Tapi yang ngatur kendaraan Yang ngatur itu engine-nya. Bukan sampean. Berarti kayak ini ya Pak, yang plug-in hybrid ya. Kalau di plug-in hybrid kan baterai plug-in hybrid kan baterainya lebih besar. Jadi misal kita pas malam kita tes, terus pas paginya mau jarak rumah sama kantor kan kemungkinan hanya 20 kilo. Terus kita EV aja karena SOC-nya baterai masih, kita pakai hanya yang motor aja. Gitu ya. Ya kayak yang plug-in ya. Yang ini juga bisa, Pak. Cuman memang kita Jaraknya harus SOC-nya, state of charge-nya itu baterainya itu barnya itu ada berapa sih? Ya, dia EV mode itu ada syaratnya, Pak. Baterainya kalau kemampuannya ini ada 60% nih bisa nih, baru dia baru bisa. limitnya berapa Pak itu?
kecepatannya Pak. limit dari SOC-nya untuk Baterai. Berapa persen? Minimal 40. Minimal itu seingat saya 40. Minimal 40%. Kondisi Bisa baterai jelek. tidak boleh panas. Kalau mobil dipanaskan, Itu banyak sih Pak. temperatur harus. Banyak rasanya agak banyak. Semua fitur bisa di Ada lagi Pak? AC. Apa? Kayak AC gitu. Kalau nggak ada kita lanjut. Kalau AC otomatis Gimana? dipencet tombol pas hidup meskipun kendaraan Gimana? Nggak apa-apa kalau bingung. asalkan SSD-nya Saya belum pernah pengalaman ini ada biasa yang pakai listrik. Ini kan ketika mesin saya hidup, paralel, cuma Pak. itu. Kalau di hybrid ya, kita ngomongnya bukan plug-in. Hybrid aja tidak ada. Ya secara otomatis dia bisa ngisi kalau baterainya habis. Itu aja Pak. Tapi kalau plug-in kelebihannya kita bisa charge di Parkir. itu bedanya plug-in sama hybrid. Baca. Tapi kalau dari kontrolnya ini sama. Cuman mungkin kalau plug-in dia ada tambahan aja ECU chargingnya. Dia bisa pakai buat ngisi baterai ini. Oke. Kalau yang ini kita ngomong sistem hybridnya seri paralel, ini jalurnya aja, kita nggak ngomong ininya Pak, plug-innya enggak. Ini hybridnya jalurnya. Berarti kalau kita ngomong hybrid Toyota ya ini sudah Pak ya? Iya, hybrid. Jadi pengembangannya Intinya mesin itu bisa muter istilahnya mesin buat jalan bisa, kemudian buat ngisi bisa, begitu juga motornya, motor bisa buat ngisi bisa, dan buat jalan bisa. Intinya gitu Pak. Akhirnya inilah makanya hybrid sinergi dan saling bersinergi antara motor dan bensin. Justru susah buat mobil kayak gini Pak. Kalau bikin listrik tinggal ngasih baterai, kasih motor jalan. Tapi justru menggabungkan inilah susah. Makanya Toyota udah lama kembangin. Baru Toyota aja atau yang lain juga mengembangkan Pakai ngisi. Udah banyak. Udah perkembangannya udah ke merek lain. soalnya SMK Pak kayaknya belum. Ada lagi Pak? Mas ada mana Pak? Nanti kalau ini bisa langsung jauhin saya Pak. Nantang sih itu ya. Toyota full elektrik. Tadi mobil SMK kan Pak dilanjut sama Pak Diki ya. Kalau di rumah namanya Nanti kalau ini bisa konfirmasi ke saya. mobil itu siap. Baiklah, kita lanjut ya untuk mempersingkat waktu. Benefit atau keuntungan ya dari teknologi hybrid ini ya. Nah, hal-hal yang kita perhatikan atau kita pelajari ya untuk penanganan hybrid. Nah, salah satu contoh dalam slide ini adalah kendaraan-kendaraan hybrid atau efek-efek yang ditimbulkan berhubungan dengan mungkin cuaca atau alam ya. Di sini terlihat kondisi emergensi pada pada terjadi tabrakan. Yang kedua kondisi emergensi pada waktu banjir atau terkena air ya. Beberapa penampakan atau gambar yang terdapat di sini. Penanganan apa yang dilakukan pada kendaraan hybrid terjadi mogok atau apa yang berhubungan dengan derek atau towing ya, towing kendaraan ya. Ini bisa dilihat dari gambar tersebut yang ada di ini. Bahkan ini front yang pertama adalah front wheel on the ground ya. Jadi ini yang bisa disebut dengan penggerak roda belakang yang berhubungan dengan
Jadi cara Towing. sorry. Ya, Pak, coba Pak, salah satu aja jelasin ini Pak, gimana Pak? oh, gitu. Monggo. Salah satu aja. Dari mungkin Pak, ini Pak Joko, mungkin yang nomor satu gimana tuh maksudnya Pak? Challenge sama Mas. Nomor satu itu bisa dilakukan hanya pada kendaraan yang menggunakan penggerak roda belakang. Roda belakang. Ya. Penggeraknya di roda belakang, makanya dia diangkat. Belakangnya. Jangan roda belakang. Kemudian yang nomor 2 Bapak Eko mungkin. Towing condition nomor 2 ini yang bisa adalah mesin depan dan penggerak depan, yang lainnya tidak bisa. Tidak ada kondisi khusus yang diperlukan, jadi semuanya langsung bisa diangkut di towing. Yang nomor 2 nih Pak. Yang nomor 2 ini Pak. Nomor 2 depan aja itu. Depan itu loh, Pak. Jadi yang penggeraknya depannya ini harus diangkat Pak. Diangkat. Oh, depannya. Depannya harus diangkat. Karena kalau ini kan penggerak Belakang. belakangnya yang harus diangkat. Oh, Coba, maksudnya gitu Pak. Ini kan penggerak, ini kan belakang ini. Yang ini depan. Kalau ini Gendong semuanya, Pak. semuanya ini Pak. Sebenarnya ini bisa nggak nih Pak? Kayak gini. Lepas semuanya. Nggak bisa Pak. Ya. Nggak boleh diterapkan. Oh, nggak boleh. Hindari Pak kalau bisa Pak. Tapi sebenarnya jika mobil perlu diderek seperti ini, janganlah lebih dari kecepatannya kalau lebih tinggi. Terus kemudian jarak angkat, tapi lebih amannya kita ini ketiga. Karena apa? Kalau modelnya seperti ini, dia kan yang muter akhirnya kan rodanya muter daripada motornya. Akhirnya dia bisa jadi Generator. dia ngisi sendiri. Wahyu dirinya mana? Tuh, Mas Dewi. Sedangkan dia nggak ada pelumasan di sistemnya dia, karena mati ini. Iya. Makanya ini sebenarnya Makanya Pak, masalah pengisian tadi ya. Tadi kalau ada apa? Tadi apabila itu ada roda yang muter, ada pengisian. Berarti di sistem pengisian itu di situ berarti ada magnet berarti. Masih ada magnet berarti. Ini Pak. Ya motor itu kan ada magnet. Ya, generator itu magnetnya biasanya kalau generator sendiri itu magnetnya kan harus ada dari baterai kan yang disuplai. Kita balik sini aja Pak. Salah saya ngomongnya ini salah saya. Jadi intinya mobilnya nggak bisa diderek karena ini Pak, mobil pompa olinya nggak kerja jika mesin berputar. Pelumasnya nggak cukup karena dia kalau ini kan dia berputar nih Pak dari motornya. Ini. Kemudian dari MG motor generatornya kan diputar selama roda nih akan menghasilkan listrik. Oh berarti itu ada magnetnya sebenarnya. Berarti kalau ada magnetnya kan otomatis keluarkan beda tegangan. Kalau tidak ada magnetnya kan nggak akan bisa. Ini kalau keterangannya seperti ini berarti kemungkinan bisa juga. Berarti dia ada magnetnya di dalam. Berarti magnet permanen. Magnet permanen berarti. Tapi bisa terjadi Pak. Walaupun di off kan. Berarti kemungkinan di dalam ininya ada Pak. Kalau dari MG-nya ya Pak. Iya. Generator. Kalau kita bayangannya kan kayak alternator ada. Ya. Ada gitu ya Pak ya. Bayangannya kan begitu. Berarti kemungkinan ini ada. Karena saya juga belum belah magnetnya ada enggak saya belum bisa jawab. Generator atau dinamo. Tapi ini intinya kita hindari aja lah Pak. Ya. Kalau bisa Soalnya enggak. cara Beli ya. Aneh ya. Lanjut Pak. Ini tadi Pak yang di situ ada sampai 4 biji apa? Ini ada yang 4 biji. Ada ya? cuman yang di sini Ada pilihannya ya Pak? Dua biji, 4 biji atau langsung 4 biji? dia juga tergantung ini pilihan ada.
pilihan gampang ini dia all-wheel drive tapi sesuai kebutuhan. Kalau dia butuh torsi dia bisa gerak belakang aja. Oh berarti ada sensornya langsung pemilihan Ya, otaknya itu dia sesuai kebutuhan. Kalau memang dia start jalan dia pasti bergeraknya lebih dominan yang belakang. Durasi awal ya pak, jalan awal start, kemudian tanjakan dia pakai belakang, dia engine-nya yang belakang dia pasti bergerak. Tapi kalau nggak dibutuhkan buat apa dia ini? Jadi dia buat ikut aja sesuai kebutuhan. Lanjut pak. Ya, kami lanjut ya Pak. Yang apa ya? Kayaknya tergenang air Pak ya? Atau masuk air? Bukan anu ya, bukan kendaraan amfibi. Nah, jadi terkait dengan ini ya, kelistrikan atau safety keamanan pada kendaraan hybrid ini dijelaskan di sini ada beberapa area yang sudah dipersiapkan untuk keamanannya, di mana pada kendaraan hybrid ya, kendaraan hybrid masuk itu biasanya pandangan kita kan kalau kena air pasti ada beberapa setrum yang berpotensi ya, berpotensi memberikan apa sengatan atau apa ya. Di sini kendaraan hybrid akan memberikan cut off ya, cut off pada sistem hybrid tersebut ya. Di sini ada yang potensi yang memberikan potensi kelistrikan yang korslet ya. Di sini ada inverter assembly, ini tegangnya besar sekali ya, high voltage. Terus yang kedua adalah baterai hybrid itu sendiri ya, ini juga berpotensi terjadi korslet atau apa. Tapi di sini kendaraan hybrid sudah dilengkapi dengan SMRS ya. Jadi dia membackup sistem keamanan pada kendaraan terjadi korsleting atau masuk ke air Pak. SMR itu kayak ini pak, main relay. Jadi dia kalau udah short, kalau short dia secara otomatis dia akan off semua, memutuskan off sistemnya semua. Biar dia nggak ngalir di kabelnya. Makanya di area kabel itu tetap aman. Itu aja sih pak. Semacam tombol emergency. Ya sistemnya dia otomatis pak ya. Sistem. Nanti kita waktu ini nanti kita konfirmasi padanya nanti pas praktek pak ya. Jadi Anda tidak akan tersengat dalam kondisi tersebut pak. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan juga pak ya. Pokoknya kalau ada listrik, ada air ini sangat kita perhatikan sekali. Safety, keamanan, kehati-hatian, antisipasi pak. Oke, sama ya. Pokoknya air, cairan. Jadi kalau baterai XP ini pak, kalau kita ini tidak boleh sembarangan pak. Ini dikembalikan ke banknya pak. Maksudnya barang bekas pak ya? Barang bekasnya, limbahnya. Jadi karena efeknya bisa berbahaya. Limbahnya ini kan nggak tahu nih orang kan tegangannya segitu besar. Barang apa terus pegang-pegang, akhirnya juga bahaya. Makanya limbahnya itu kembalikan. Terus takutnya nanti kalau ini tiba-tiba kita buang aja terus air jadi bisa merusak bahaya. Baik Pak, next ya. Nah, semua kabel high tech-nya ya, warna orange. Yang inverter kabel high tech level. Ini Pak, Iya, ini adalah yang dimaksud tadi Pak. Ini adalah salah satu Pak. Salah satu, tapi itu ada SMR ya Pak, SMR on.
Dan ini ada yang namanya cut off high voltage circuit. Namanya apa? Di setiap persambungan konektor, Pak. Di contohnya nih. Ini kan inverternya, kemudian ini tegangan tingginya. Setiap persambungan ini kan masuk ke sini, Pak. Bulan ini, Pak. Nah, ini kan ini masuk ke sini ya, orangnya kan masuk sini. Dia di sini tuh ada konektor, Pak. Ada konektor kecil ini. Ini namanya interlock switch, Pak. Yang kecil ini interlock switch. Kemudian ini ada juga di covernya atas ini. Ini interlock switch. Nah, ini interlock switch. Di service plug pun ini ada interlock switch. Di baterainya juga ada interlock switch. Ini juga pengaman. Pada saat salah satu interlock switch ini di open, Pak, dilepas, maka secara otomatis dia akan mengaktifkan yang namanya SMS. Ini juga salah satu pengaman. Semua salah satu sudah langsung off. Ini salah satu pengamannya. Makanya ini namanya cut off high voltage circuit. Coba. Ini interlock switch-nya ada di inverter, ada di service plug, baterainya juga ada. Di setiap konektor yang orange juga. Ini tiba-tiba ada yang salah lepas, interlock switch-nya terlepas, otomatis dia dekat, sudah nggak boleh dialirin, tegangannya nggak boleh dialirin, makanya dia tidak aman. Ini hanya sekedar ini doang. Ini yang nggak kalah penting lagi, Pak ya. Apabila kita melakukan perbaikan atau yang terkait kendaraan hybrid ya, salah satunya adalah ini saya rasa Bapak pasti langsung paham Pak ya, Bapak Ibu, yang terkait dengan ini kan simbol baterai. Katakanlah yang atas adalah plus, yang bawah adalah minus. Nah, jikalau salah satu pool atau terminal baterai kita pegang itu tidak berpotensi pada sengatan pada listrik ya. Yang ini kita pegang plus, tapi nggak ada sengatan pada listrik. Yang kedua adalah pas minusnya ya, atau groundnya ya. Itu juga tidak beresiko pada sengatan listrikan. Untuk yang ketiga ini kita coba memegang terminal positifnya ya. Cuman untuk terminal negatifnya itu terkena ground ya. Dan ini sedikit banyak berpotensi resiko ya. Walaupun nggak secara langsung kita bersentuhan, tapi ada perlambatan aliran ya, walaupun itu statistiknya berapa gitu, berpotensi sekali untuk memberikan efek sengatan pada kita. Jadi ini sebisa mungkin dihindari Pak ya. Kalau kita katakanlah kalau diimplementasikan pada kendaraan, kita megang plusnya ya, plusnya pada baterai hybrid, terus kita megang bodi pada kendaraan. Nah, ini sangat berpotensi resiko sekali Pak. Walaupun kita nggak secara langsung megang mainnya hybrid ya, tapi salah satunya plus, salah satunya adalah bodi kendaraan. Itu sebisa mungkin dihindari Pak. Ya. Pasti ada bagian yang bersentuhan dengan bodi. Dan situ adalah yang terakhir Pak ya, yang keempat ini sangat beresiko sekali ya pada keselamatan manusia atau kita ya. Di sini terlihat langsung terminal plus dan terminal minyak kita pegang ya, otomatis kita sebagai penghantar kan ya, itu sangat beresiko sekali. Yang listriknya PLN cuma 220 aja terasa, apalagi untuk baterai hybridnya ya.
itu sangat beresiko pada keselamatan kita. Yang dimaksud dengan body ground ini apa ya? Bodi mobil. Di mobil ya. Bisa macam-macam Pak Eko, bisa bodi mobil, bisa bodinya inverter. Jadi kalau kita cuma bersentuhan dengan terminalnya baterai hybrid, katakan salah satunya itu jangan sampai untuk bodi kita. Izin Pak, saya konfirmasi ya Pak. Ini yang dimaksud ini adalah dari SD baterai Pak. Jadi SD baterai dia mengeluarkan plus sama negatif. Maksudnya plus sama negatif ya. Saya konfirmasi. Plus sama negatifnya SD baterai. Nanti kita di Nanti ya. Pak Sandi pegang. Punya BPJS ya. Pak Eko. Justru Ini nilainya Pak ya. Yang penting intinya seperti itu tadi Pak ya. Jadi terminalnya terminal secara langsung terpegang antara plus dan minusnya. waduh, hero itu waduh, tinggi sekali. Ini Pak ya, nanti terkait yang sangat penting terkait pada praktek kita nanti Pak ya. 7 step ini untuk melakukan praktek nanti Pak. Safety instruksi, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan Pak ya. Yang satu adalah gunakan tanda caution, high voltage, do not touch untuk memperingatkan teknisi lain pada penanganan kendaraan hybrid ya. Yang kedua, matikan power mode ke off dan pindahkan kunci mobil ke luar kabin, atau bisa jadi dibawa sendiri secara pribadi ya teknisi tersebut. Yang ketiga adalah putuskan hubungan negatif pada auxiliary baterai atau baterai kecil, baterai kendaraannya. Yang keempat, selalu gunakan insulator glove. 5. Lepaskan servis plug. Ini syarat mutlak ya Pak ya, untuk 5 ini, dan sudah didesain begitu. Yang keenam, tunggu 10 menit setelah semua ini terlepas, servis plug terlepas, tunggu sekitar 10 menit ya. Setelah servis plug terlepas, agar tegangan tinggi di dalam inverter dapat terdischarge. Maksudnya benar-benar hilang ya tegangannya ada di inverter. 7. Cek tegangan pada kapasitor terminal dalam inverter dengan konverter assembly hingga memastikan 0 volt atau 0 volt. Ini tujuan kita terakhir ya ini Pak ya. Ini yang nantinya Bapak praktekkan nanti ini Pak di bawah. Jadi Bapak prosedurnya 7 ini harus benar-benar tahu Pak. Yang pertama nanti ini bantu ya Pak. Tinggal ini aja safety hybridnya aja Pak. Jadi safety hybrid ini dilakukan pada waktu kita melakukan perbaikan sistem high voltage-nya Pak. Sistem tegangan tingginya. Maka ini yang harus kita lakukan awal. Ini yang harus dilakukan. Jadi 7 step inilah yang Bapak nanti akan lakukan. Gimana 7 step ini? Yang pertama adalah tanda consent. Nah, jangan menyentuh. Contohnya ini Pak. Jadi nanti Bapak harus memasang ini dulu ya. Tulisan ini nanti di atas sini. Langkah pertama nih Pak. Ini ya. Langkah pertama harus taruh. Kemudian langkah kedua, memastikan kondisi kunci ini sudah off, benar-benar off. Makanya kuncinya ini benar-benar off. Kemudian kuncinya ini keluarkan saja dari mobil. Keluarkan saja mobilnya, takutnya nanti tiba-tiba kita udah off, nanti kalau kuncinya di dalam mobil tiba-tiba ada yang on, aja. Makanya nanti dikeluarkan aja. Kemudian lepas akselerasi baterai. Akselerasi ini baterai 12 voltnya. Menakinya nanti Bapak lepas. Menakinya tinggal lepas saja.
kondisi akinya itu macam-macam Pak, tergantung pada mobilnya. Posisi akinya ada yang di depan, ada yang di belakang, gitu Pak. Nanti lihat fisiknya aja nanti ya. Kalau kan macam-macam kan mobil itu kan nanti disebutkan apa. Kemudian yang keempat adalah pencegahan pada saat melakukan servis, selalu gunakan ini Pak, insulator glove dan sarung ini Pak, sarung tangan ini bisa menahan sampai, punya kita ini bisa nahan sampai 700 volt Pak. Bukan sarung tangan biasa, dia sarung tangan karet. Dan ini harus kita cek, harus kita cek, ini nggak boleh bocor, kalau bocor juga bahaya. Sama aja. Sama aja bohong. Itu ada cara pemeriksaannya. Seperti ini dilipat, seperti ini, nanti dicek bocorannya. Oke aman, baru kita pakai. Itu Pak. Nanti kita praktekkan di bawah sebelum bapak-bapak praktek, nanti saya akan praktekkan. Yang penting prosesnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini harus Dilakukan. ingat Bapak. Kemudian kita lepas servis plug. Macam-macam lokasinya servis plugnya, ada yang di sini, ada yang di atas, ada yang tapi proses lepasnya sama Pak. Di sini ditarik ke kiri, ditarik kodenya servis plugnya sini. Tapi kalau ada bawah berarti ya ke bawah gitu Pak. Jadi intinya ditarik baru dia diputar. Baru dia ditarik. Kemudian servis plug ini jangan ditaruh di dekat sini Pak. Kantongin aja, simpan, disimpan sendiri. Makanya ini digambarkan di bawah sendiri di sana. Nanti juga begitu, Bapak kayak udah lepas, Bapak Ibu ya, kalau udah lepas sudah kantongin. Oh boleh, itu ya. Cara lepasnya nanti kita praktekkan. Kemudian yang keenam, kita tunggu 10 menit dulu Pak. 10 menit agar apa? Di sini kan dia masih ada penarus kan Mas. Tunggu 10 menit biar dia benar-benar nol. Tapi nanti kita buktikan kalau belum 10 menit gimana tegangan. Nanti kita buktikan satu-satu. Tegangannya ada enggak kita buktikan. Bagus nih. Soy bagus nih. Pak Eko. 10 menit ya. 10 Pak Sorin Bapak. Kemudian baru kita periksa zero volt. Zero off. Zero volt baru kita tegangannya di sini. Nanti ini pun zero volt ini macam-macam Pak. Ada yang di sini modelnya, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Tergantung daripada mobilnya. Kalau mobil hybrid, Camry ada di sini, kalau Prius nanti ada di sini, macam-macam Pak. Terus ada yang modelnya cuma lubang gitu aja. Kemudian untuk DC-nya ini kalau anjurannya range-nya karena dia sampai 600 Pak ya, maka outputnya juga harus itu Pak. Nah ini untuk prosesnya, ngangkatnya ini ditutupnya sebelum kita bongkar di sini Pak. Ini kan ada tutupnya, kita nanti lepas dulu. Terus angkatnya naik ke atas, jangan diputar-putar gitu. Karena dia ini kan ada soketnya. Kalau dia bapaknya ngangkatnya nanti miring-miring gini, ini putus. Kita harus ngangkat flat. Nanti kita praktekkan. Kemudian kita juga pakai alat khusus Pak. Jadi alatnya kita nanti juga ini sudah terbungkus, bahan selator. Aman. Nanti alatnya seperti kita ada, nanti kita tunjukkan. Yang perlu diingat jangan bawa benda logam ke kantong karena jika jatuh komponen hybrid dapat menimbulkan shock system pada waktu penanganan banter atau pembayaran jangan ini jangan terjadi. Yang perlu diingat itu Pak. Kemudian kalau kita melepas daripada power cable-nya, kalau bisa kita isolasi. Kalau lepas, tapi nanti kita tidak akan lakukan ini, kita menjalankan sampai zero volt. Sampai kita ngecek aja tegangannya, nanti fix 0 baru kita bisa bongkar. Karena kalau
mantap lah. pasti nol ya kita aman aja, tidak bongkar juga. Oh mari ya. Tapi ini nggak kita lakukan karena kita nggak ada 12 sih. bongkaran loh. Pas jam 12. Kemudian yang terakhir, jika selesai, ya kita otomatis kita harus melakukan pemeriksaan ya Pak, pada konektornya, terminalnya, kemudian ada alatnya tertinggal atau tidak. Setelah perbaikannya, setelah kita kembalikan semua, baru kita lakukan. Itu sih Pak. Siap. Yang pemeriksaan tadi kalau saya di dapat kita kan ada tanda Tanda plus minusnya yang mana Pak? pemeriksaan Zero kok, nggak ada plus dan minus. Kita tahunya dari mana plus dan minus gitu ya? Dari repair manual. Nanti kita buka repair manual, plusnya yang mana, minusnya mana. Ya maksudnya tadi yang high voltage itu gimana, yang high-nya ya itu plus minusnya itu yang double itu. Ada yang dikonfirmasi lagi Pak? Inverter tadi Inverter di mobil hybrid, ya, dia bisa ngebus, menaikkan tegangan, bisa menurunkan, kemudian mengubah AC ke DC, mengubah DC ke AC, ya, inverter konverter. Ada lagi, ya ada step down, step up, kemudian yang AC bisa naik. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada kita telat Pak. Kita akhiri, kita istirahat dulu, kita makan siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.